Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita akan tetap membahas konflik, tapi apa ya yang beda dari minggu lalu? Coba kita lihat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama ada bentuk-bentuk konflik, lalu yang kedua ada macam-macam konflik sosial di masyarakat. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman yang belum menyiapkan alat tulis seperti buku, pulpen, dan pensil, silakan disiapkan terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang bentuk konflik sosial. Ada berapa sih bentuk konflik sosial? Nah, ternyata ada dua bentuk konflik sosial. Yang pertama, konflik individual dan konflik kolektif. Apa ya bedanya? Apakah teman-teman sudah tahu bedanya individual dan kolektif? Tentu saja ya, kalau individual maka konfliknya terjadi hanya pada satu individu dengan individu lain. Nah, biasanya konflik ini bersifat informal. Contohnya seperti ketika ada satu orang atau individu yang naik jabatan. Nah, ada temannya yang iri karena si individu ini naik jabatan. Itu termasuk konflik individual. Sedangkan kalau konflik kolektif, dia melibatkan banyak orang dengan emosi yang tinggi, tapi tujuannya ini untuk kepentingan bersama. Maksudnya kepentingan bersama itu kepentingan tiap-tiap kelompoknya. Nah, contohnya seperti yang sedang terjadi di Papua. Nah, itu kan konfliknya terjadi antara OPM, Organisasi Papua Merdeka, dengan negara Indonesia. Seperti itu ya, bisa dipahami antara bedanya konflik individual dengan konflik kolektif. Lalu, apa saja sih macam-macam konflik sosial? Nah, macam konflik yang pertama ada konflik berdasarkan tujuan organisasi. Hal ini dibagi dua ya anak-anak. Yang pertama ada konflik fungsional. Konflik ini terjadi karena organisasi ingin mencapai tujuannya dan bersifat konstruktif. Contohnya, ketika ada sebuah rapat untuk mencapai satu kata mufakat, maka pasti akan terjadi debat-debat kecil antara individu atau antar anggota dengan anggota lainnya. Nah, debat-debat kecil inilah yang dinamakan konflik fungsional, karena untuk mencapai mufakat pasti akan mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua ada konflik disfungsional. Sudah pasti ini kebalikan dari konflik fungsional. Ketika konflik fungsional bersifat konstruktif atau membangun, maka konflik disfungsional ini sifatnya destruktif. Konflik disfungsional ini terjadi karena organisasi tidak tercapai tujuannya, disebabkan karena fungsi-fungsi dari organisasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalkan, ketika ketua tidak bisa menjalankan peran dan haknya serta kewajibannya sebagai ketua organisasi, maka tidak bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada konflik berdasarkan perilaku yang berkonflik. Kira-kira ada apa aja ya jenisnya? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama ada konflik vertikal. Jelas ya, karena vertikal bentuknya adalah garis lurus dari atas ke bawah, maka konflik vertikal terjadi antar tingkatan kelas. Seperti itu, misalkan nih, antara buruh pabrik dengan atasan, itu termasuk konflik vertikal. Lalu ada konflik horizontal. Kalau horizontal kan garisnya lurus mendatar ya, jadi mereka masih dalam satu kelas. Konflik yang terjadi ini karena adanya kecemburuan, ketimpangan ekonomi, saling klaim, dan emosi kesukuan. Nah, contohnya ini seperti pulau yang dianggap milik Malaysia atau bukan pulau deh yang terbaru, contohnya seperti
budaya. Kayak Reok Ponorogo kan milik Indonesia nih, tapi diklaim sebagai milik Malaysia. Nah, antara Indonesia dengan Malaysia, mereka kedudukannya sejajar sebagai negara berkembang di Asia Tenggara. Lalu yang terakhir ada konflik diagonal. Terjadi karena adanya ketimpangan alokasi sumber daya dalam organisasi. Seperti itu ya. Lalu kita akan membahas macam konflik berikutnya. Ada apa aja ya? Ayo kita lihat bersama. Nah, ternyata ada macam konflik berdasarkan pelaku konflik. Konflik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, terbuka, dan yang kedua, konflik tertutup. Kira-kira apa ya bedanya konflik terbuka dan konflik tertutup? Apakah teman-teman tahu bedanya terbuka dan tertutup? Pasti tahu ya. Jadi kalau konflik terbuka, konflik ini terjadi dan semua orang, baik yang di dalam konflik, orang yang berkonflik ataupun orang yang tidak berkonflik, dia tahu adanya konflik ini. Nah, contohnya seperti tadi, sebuah budaya warisan Indonesia, ada Reok Ponorogo yang diklaim milik Malaysia. Nah, konflik ini diketahui oleh seluruh dunia. Seperti itu. Selanjutnya, konflik tertutup. Nah, konflik tertutup ini sudah pasti kebalikan dari konflik terbuka. Jadi, kalau ketika konflik terbuka semua orang tahu, baik yang berkonflik atau tidak berkonflik, maka konflik tertutup yang tahu adanya konflik hanyalah orang-orang yang melakukan konflik tersebut. Seperti itu. Misalkan contohnya kayak kalian nih berantem sama teman sebangku. Biasanya guru tidak akan tahu adanya konflik tersebut. Jadi itu termasuk konflik tertutup. Selanjutnya ada macam konflik berdasarkan waktu. Nah, yang pertama ada konflik sesaat. Karena ini konfliknya sesaat, maka jangka waktunya sangat pendek. Biasanya terjadi karena kesalahpahaman seperti tadi nih, berantem sama teman satu bangku biasanya cuma gara-gara pinjam pulpen nggak kembali, pinjam tip X tidak dikembalikan, dan akhirnya kan kalian berteman lagi tanpa perlu adanya penjelasan kan kenapa tip X-nya itu hilang, kenapa pulpennya itu hilang. Nah, inilah yang disebut dengan konflik sesaat. Lalu yang kedua ada konflik berkelanjutan. Jangka waktunya terjadi cukup lama. Karena ketika konflik itu hampir selesai atau mungkin bahkan selesai, konflik itu akan berulang lagi dari awal seperti itu. Dan konflik ini sangat sulit untuk diselesaikan. Lalu selanjutnya ada macam konflik berdasarkan pengendalian, terbagi menjadi dua, yakni konflik yang terkendali dan konflik yang tidak dapat dikendalikan atau tidak terkendali. Apa ya bedanya ya? Yuk kita lihat bersama. Nah, ternyata konflik terkendali ini adalah konflik yang mudah dikendalikan, sehingga konflik tidak meluas dan cepat selesai. Biasanya terjadi karena kesalahpahaman, seperti konflik tadi teman sebangku. Sedangkan konflik yang tidak terkendali, konflik ini susah untuk dikendalikan sehingga dampak konfliknya ini akan sangat meluas, bukan hanya dalam satu organisasi, misalkan nih konflik dalam satu organisasi, tetapi konfliknya akan meluas menjadi organisasi-organisasi lain yang bergabung dengan organisasi yang pertama ikut berkonflik, sehingga biasanya nih menyebabkan kekerasan seperti itu. Contohnya seperti kekisruhan 98. Konflik itu susah dikendalikan sehingga akhirnya terjadi demo 1998 ya maksudnya. Lalu selanjutnya ada macam konflik berdasarkan sistematika konflik. Konflik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, konflik non-sistematis dan konflik sistematis. Apa ya bedanya? Ayo kita lihat bersama. Jadi, kalau konflik non-sistematis, dia terjadi karena spontanitas dan biasanya tidak ada tujuannya kenapa konflik itu terjadi. Contohnya, misalkan kayak kalian lagi jalan, tidak sengaja teman kalian dari belakang nyenggol kalian. Nah, akhirnya kalian
ada debat-debat kecil. Nah, itu termasuk konflik non sistematis, terjadinya secara spontan dan tidak memiliki tujuan yang pasti, seperti itu. Kalau konflik sistematis ini sudah pasti kebalikan dari konflik non sistematis. Konflik ini direncanakan secara matang. Bagaimana caranya kita berkonflik, dengan siapa kita berkonflik, lalu apa saja tujuan dan manfaat kita berkonflik, ini sudah direncanakan. Contohnya, ada yang bisa memberitahu atau ada yang bisa memberikan contoh? Bisa komen di bawah ya teman-teman. Untuk contoh konflik sistematis, kita akan berlanjut ke berikutnya, konflik berdasarkan aktivitas manusia. Apa saja sih aktivitas manusia? Nah, yang pertama, manusia pasti tidak lepas dengan aktivitas ekonomi. Makanya, di bidang ekonomi sangat rentan terjadi adanya konflik ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan distribusi ekonomi. Lalu, yang kedua ada konflik sosial. Yang ketiga, konflik budaya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan budaya di dalam masyarakat, sehingga terjadi gesekan-gesekan antar budaya. Lalu, yang keempat ada konflik politik, terjadi karena faktor politik tentunya ya. Lalu ada konflik pertahanan, terjadi mungkin karena sistem pertahanan yang melemah atau pertahanan suatu negara diserang oleh negara lain. Yang terakhir ada konflik antar agama. Ada yang bisa menyebutkan atau ibu contoh konflik antar agama? Kalau ada silahkan komen di bawah ya. Atau kalau malu bisa japri ke ibu. Nah, yang selanjutnya ada konflik menurut Suryono Sukanto, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konflik pribadi. Nah, tentunya konflik pribadi ini hanya terjadi antara individu dengan individu. Biasanya terjadi karena masalah pribadi lah, masalah remeh seperti pinjem pulpen yang nggak kembali, rebutan apa yo? Biasanya yang cowok-cowok nih rebutan pacar. Itu termasuk konflik pribadi. Lalu konflik politik terjadi karena adanya organisasi yang ingin mencapai tujuan politiknya sendiri, seperti itu. Nah, konflik rasial biasanya terjadi karena adanya perbedaan kebudayaan dan bentuk fisik individu. Kalau konflik antar kelas terjadi karena adanya kepentingan antar kelas. Nah, yang terakhir ada konflik internasional. Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan yang melibatkan beberapa negara. Contohnya seperti, ada yang tahu contoh konflik internasional? Iya, contohnya itu seperti konflik yang terjadi di negara Timur Tengah. Nah, konflik tersebut melibatkan beberapa negara sampai PBB harus turun tangan untuk mendamaikan negara Timur Tengah yang sedang berkonflik. Nah, teman, demikian materi tentang bentuk dan macam konflik. Silakan dipelajari kembali ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.